Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibu dan bapak sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak rahmat nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita semuanya. Sampai saat ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat rohani dan jasmani, dan berbagai macam nikmat yang lainnya. Namun dalam kehidupan kita, kalau kita sudah berniat untuk melakukan perbuatan baik, itu pasti syaitan tidak akan tinggal diam, dia untuk menggoda manusia. Subhanallah, Al-Quran sudah menjelaskan kepada kita semuanya, sudah membocorkan kepada kita bahwa dengan berbagai macam cara syaitan itu untuk menghalang-halangi kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat suratnya, surat Al-A'raf, ayatnya mulai dari ayat 16, 17 dan 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Qala akhruj minha madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna minkum ajmain. Shadaqallahul azim. Kita lihat artinya. Allah katakan, auzubillahi minasyaitonirrajim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku pasti akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Subhanallah. Jadi memang benar, ketika kita sudah mulai memasang niat kita untuk berbuat baik, setan tidak tinggal diam. Bahkan setan ini mengakui bahwa jalan Allah ini jalan yang lurus. Jalan yang Allah perintahkan ini adalah jalan yang lurus. Makanya kalau masalah keimanan, setan itu tidak diragukan lagi. Sebab dia diciptakan oleh Allah lebih dulu. Tapi satu kelemahan syaitan itu tidak taat. Ketika dia disuruh oleh Allah untuk bersujud kepada Adam, bukan yang menyuruhnya yang dilihatnya, tapi Adamnya yang dilihatnya. Kenapa aku disuruh sujud kepada orang, aku lebih diciptakan duluan daripada dia, kata Allah. Kata syaitan. Makanya kalau kita tarik ayat ini di ayat sebelumnya 16, 15, 14, 13, 12, 11 itu dialog antara Allah dengan iblis. Dialog antara Allah dengan iblis. Makanya di sini dibocorkan, iblis itu akan berusaha dengan sekuat tenaganya, dengan sekemampuannya untuk apa? Menggoda anak cucu keturunan Adam ini, supaya mereka tidak mengikuti jalan Allah yang lurus ini. Subhanallah. Luar biasa Al-Quran.
Sampai-sampai dikasih tahu cara syaitan itu untuk menggoda manusia. Kita lihat di ayat 17-nya, mana cara syaitan itu untuk menggoda manusia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian pasti aku akan menghalangi mereka dari depan kita. Subhanallah. Makanya ketika kita berusaha untuk berbuat baik, dihalang-halangi nih dari depan-depan kita nih. Apalagi kalau kita ikut pengajian, ikut baca Quran, yang duluan dihalang-halangi mana? Bagian depan. Apa? Bagian mata. Ngantuk aja hawanya. Cepat benar ngantuknya. Ya itu kerjaan setan tuh. Kerjaan setan tuh untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Kemudian setelah dari dia gak kuat juga menghalangi kita dari depan, dia dari belakang kita nih. Berat benar kalau kita ajak manusia itu untuk jalan kebaikan. Karena emang ada syaitannya. Gak kuat juga dari belakang, dari kanan dan kiri. Dari kanan kita, dari kiri kita. Dari kanan ini bisa dari teman kita, dari kiri juga sama, dari teman kita juga, atau pasangan hidup kita. Jadi ini dibocorkan oleh Allah bagaimana cara syaitan itu untuk menggoda manusia, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah yang lurus ini. Dari jalan Allah yang dia mengakui bahwa jalan Allah ini lurus. Kemudian setelah dia goda semua dari berbagai sisi tadi, kata Allah, kata dialog antara Allah dengan syaitan ini, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Makanya benar, sedikit sekali orang itu yang selalu berterima kasih kepada Allah. Padahal kalau kita lihat dia semua sudah punya. Materi maupun imateri. Tapi karena godaan syaitan, ini adalah salah satu pekerjaan syaitan, supaya manusia itu tidak bersyukur kepada Allah. Makanya nilai syukur itu tinggi sekali. Orang yang beriman yang selalu bersyukur itu tinggi nilainya. Dalam keadaan apapun juga, dalam situasi apapun juga, dalam keadaan lapang maupun sempit, orang beriman selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketika dia bersyukur, nanti Allah akan ganti. Allah akan tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Tapi kalau dia kufur, yang ada pun nanti Allah akan ambil. Makanya salah satu proyek setan itu diantaranya supaya manusia itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah cara setan itu untuk menggoda manusia. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat kita ambil pelajarannya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah sampai akhir hayat kita nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.